Mari buka bersama firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 2 ayat yang pertama sampai 10. Keluaran pasal 2 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Terima kasih buat Pastor Philip yang memberikan kesempatan. Saya dan istri sangat mengucap syukur punya pemimpin yang mempercayakan kepada kami. Keluaran pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya bacakan untuk setiap Anda. Silahkan menyimak dari Alkitab Anda masing-masing. Demikian firman Tuhan, Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, tampaklah anak itu menangis sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi putri, tuan putri? Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Katakan amin. Sharing firman Tuhan saat ini saya beri judul Mata Iman. Katakan mata iman. Kita sebagai anak Tuhan harus melihat segala sesuatu dengan iman. Segala hal harus kita teropong, harus lihat dengan iman. Karena jika tidak melihat dengan iman maka kita rugi. Sebab apa yang disediakan Tuhan itu kadangkala sebenarnya sudah ada di dekat kita. Hanya kita belum melihatnya. Karena butuh iman untuk melihatnya. Ada seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Dia melihat Yesus lewat. Kemudian padahal di sekeliling Tuhan Yesus banyak orang berdesak-desakan. Mungkin orang-orang itu sudah kena keringat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan manusia 100% ya. Jadi mungkin berkeringat. Sudah kena keringat pun tidak terjadi apa-apa. Tetapi ada orang yang melihat dengan iman dari jauh. Dan dia melihat penyediaan Tuhan di sana. Dan ketika disentuh, sembuhlah ia. Jadi kita ketika bergumul, kita harus berdoa. Itu harus. Tapi mungkinkah yang kita doakan itu sudah dijawab Tuhan? Tapi kita perlu melihatnya dan mendekat. Dan dengan sengaja mengambilnya untuk kita kembangkan, kita ambil, lalu kita kelola dengan baik. Karena Tuhan telah menyediakan. Jadi butuh iman untuk melihat segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Sebab kata firman Tuhan, tanpa iman, kalau bukan karena iman, maka kita nggak berkenan, nggak menyenangkan Bapa. Kita memanggil dia Bapa, tapi kita meragukan dia bahwa dia tidak menyediakan. Berarti kita tidak menyenangkan Bapa. Iman itu menyukakan Tuhan. Jadi setiap anak Tuhan harus belajar untuk punya iman, percaya. Sebab iman itu menyenangkan Bapa. Waktu kita mengalami pergumulan kita harus berdoa. Tetapi setelah itu kita harus minta dari Tuhan. Tuhan berikan saya iman yang kuat, ajari saya untuk beriman, supaya saya melihat penyediaan Tuhan. Kita mau belajar dari seorang ibu, namanya Ibu Yokebed. Mama dari Musa, dia adalah wanita yang luar biasa. Mungkin lebih tepatnya, wanita biasa punya iman luar biasa, makanya jadi luar biasa. Jadi kalau kita ini menganggap diri kita biasa-biasa, ketika kita beriman, Tuhan akan pakai kita luar biasa. Katakan amin. Katakan mata iman. Kita belajar dari Ibu Yokebed, karena semua yang bernama Yokebed luar biasa. Nama istri saya.
wanita tercantik di kota Malang dan di dunia. Ada sebuah keluarga Lewi. Seorang ayah bernama Amram dan seorang ibu bernama Yokebed. Anaknya namanya Musa. Musa adalah orang yang dipakai Tuhan sedemikian rupa luar biasa. Musa itu memimpin 2 juta orang. Ada yang berkata 3 juta orang. Tidak mudah memimpin manusia. Tidak mudah menggembalakan banyak orang yang berbeda pendapat. Di CG saja kadang-kala kan kita menemukan perbedaan pendapat. Nah, memimpin 2 juta orang itu gimana menjaga hati sedemikian rupa. Tapi Musa memberikan teladan. Musa adalah orang yang sangat jaga hati. Musa adalah orang yang lembut, kata Tuhan. Bukan gemulai ya, tapi spiritnya tuh lembut. Bukan lemah gemulai. Karena dia pria. Musa adalah orang yang dipakai Tuhan sedemikian rupa. Kita harus belajar dari Musa. Musa menjadi anak dari putri Firaun, diangkat jadi anak angkat. Musa juga adalah orang yang membebaskan orang Israel dengan tanda-tanda yang ajaib. Saya berdoa supaya Tuhan pakai juga keluarga, anak-anak kita dengan tanda-tanda ajaib. Kita juga bisa dipakai oleh Tuhan di pekerjaan kita, di usaha kita, di keluarga kita dengan tanda-tanda ajaib. Musa adalah orang yang dipakai oleh Tuhan dengan tongkat di tangannya bisa belah laut, dengan tongkat di tangannya bisa lakukan berbagai mujizat, dengan tongkat di tangannya bisa sentuh batu, keluar air, memberi minum 2 juta orang. Begitu luar biasanya pemakaian Tuhan di dalam kehidupan Musa. Musa kalau berbicara dengan Tuhan bukan lewat mimpi, bukan juga lewat penglihatan, tapi kata Tuhan, dengan Musa hambaku, saya ini bicara berhadap-hadapan seperti sahabat, muka dengan muka. Makanya ketika Musa itu mau dikudeta oleh saudarinya sendiri, Tuhan itu memberikan hukuman kusta kepada Miriam. Jangan main-main dengan hambaku yang berhadap-hadapan, aku berbicara dengan dia. Musa itu seperti menjadi sahabat Tuhan. Tuhan itu mencurahkan isi hatinya kepada hambanya. Tuhan juga ingin menceritakan isi hatinya kepada kita semua setiap hari. Bukan hanya kepada hamba Tuhan. Karena setiap Anda adalah anak-anaknya, berarti Bapa mau bicara isi hatinya kepada Anda. Musa adalah orang yang dipakai Tuhan. Bilangan 12 ayat 6 berkata, lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku bicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Dan ayat ini diulang lagi di perjanjian baru. Musa itu adalah orang yang setia. Kita kan rindu ya, pasangan kita setia. Kita rindu juga karyawan atau orang-orang yang bekerja di pabrik kita dan di toko kita juga setia. Ada kualitas kesetiaan di dalam kehidupan Musa. Musa itu setia dalam segenap rumah Tuhan. Dan Musa adalah orang yang berbicara berhadap-hadapan dengan Tuhan. Musa juga adalah orang yang sangat lembut. Saya mempelajari apakah Musa itu lemah gemulai? Bukan, ternyata Musa itu hatinya lembut. Musa itu kalau melihat bangsa Israel mau dihukum Tuhan, hatinya seperti papa yang gak rela dan dia berkata, jangan Tuhan, biarkan kau hapuskan namaku. Musa adalah orang yang cepat iba dengan orang lain. Saya rindu supaya kualitas ini ada dalam hidup kita. Saya rindu kualitas ini ada dalam kehidupan anak-anak kita, AOG kita, dalam kehidupan Eagle Kids kita. Karena saya mau berbicara kepada Anda mengenai bagaimana kita ini membangkitkan generasi berikutnya. Bukan hanya di gereja, tapi juga mungkin Anda adalah seorang pengusaha, memulai sesuatu, dan Anda pingin anak Anda meneruskan, tapi dia nggak mau. Semua yang ada dalam hidup kita, kita harus pikirkan sedemikian rupa bagaimana bisa mewariskan itu kepada anak-anak kita. Jangan sampai 5 tahun, 10 tahun ke depan, saya nggak mau gereja kita tinggal kenangan, nggak mau. Gereja kita harus pergi sampai ke bangsa-bangsa, dan kegerakan kita ini menjadi-jadi. Bukan supaya terkenal, tapi supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Efeknya memang nanti terkenal. Mau nggak mau pasti terkenal. Saya rindu supaya kegerakan kita bisa menjangkau generasi ke generasi. Saya rindu bahkan anak-anak kita mulai siapkan mulai hari ini. Saya berdoa supaya bagi setiap Anda yang punya usaha, Anda mulai berdoa diberi hikmat. Siapa yang akan meneruskan usaha Anda? Karena saya pernah konseling beberapa pengusaha yang kecewa dalam hati tapi nggak mau ditunjukkan kepada anaknya. Karena beliau rindu sekali anaknya yang jadi penerus tapi anaknya punya hobi lain.
pingin usaha yang lain. Tentu kita nggak memaksakan, mungkin punya panggilan berbeda anak Anda. Nah, orang-orang yang demikian berdoalah supaya regenerasinya terjadi. Dari gereja ke gerakan gereja kita wariskan, dari bisnis juga kita wariskan. Saya mendengar seorang pengusaha di Surabaya yang sebenarnya harusnya pensiun. Dalam usia berapa pensiun, tetapi kemudian didoakan dan mendapat arahan dari hamba Tuhan. Kalau tidak salah dari Pastor Philip. Kemudian Bapak ini harusnya pensiun tetapi mendapatkan sebuah dorongan hati untuk memulai sebuah bisnis yang baru. Tujuan visi dari bisnis ini bukan hanya untuk ambil keuntungan, tetapi juga untuk supaya banyak orang tuh diberkati lewat bisnis. Jadi kita nggak boleh bawa mati ke gerakan kita. Kita tidak boleh mengubur semua potensi kita. Jangan sampai kita nggak mewariskannya, karena firman Tuhan berkata, kalau engkau tahu apa yang baik, tapi engkau nggak melakukannya, maka engkau berdosa. Semua yang Tuhan berikan kepada kita, semua talenta, semua karunia, semua hal keahlian yang bisa kita lakukan, mari kita wariskan supaya api itu tetap jalan. Saya nggak rela sebagai hamba Tuhan melihat semua potensi jemaat pengurapan Anda secara khusus itu dibawa pergi dan tidak dilanjutkan. Kami juga rindu banyak di antara Anda yang akan pergi ke bangsa-bangsa menjadi hamba Tuhan. Amin. Saya mendengar dengan iman banyak yang mau jadi pendeta akan diutus ke Europe, ke Amerika, dan ke bangsa-bangsa. Kita benar-benar telah ke bangsa-bangsa, Bapak Ibu Saudara. Beberapa waktu yang lalu saya mengisi CG Europe. Itu ada yang di Iceland, ada yang UK. Bedanya cuma 1 jam. Dan mereka sangat haus dan rindu. Ada 2 orang di negara ini, ada 3 orang di negara ini, ada 4 orang, ada 1 CG. Dan itu ada cikal bakal gereja. Bayangkan suatu saat kalau kita jalan-jalan ke negara itu. Dan orang akan berkata, atau mungkin anak cucu Anda akan berkata, papa saya yang merintisnya. Bukankah itu jauh lebih hebat kalau mereka jalan-jalan dan mereka lihat sebuah building, sebuah bangunan. Dan itu adalah bangunan usaha Anda. Ya puji Tuhan, itu juga luar biasa. Tetapi biarkan 1 tangan ada hasilnya, mereka berkata itu pabrik buatan akong saya. Tapi gereja itu juga adalah rintisan daripada papa saya. Betapa indahnya melayani Tuhan, bukan hanya berbisnis tapi juga melayani Tuhan dengan semua talenta yang kita miliki. Jadi kita harus mewariskan. Kita mau belajar dari Ibu Yokebed. Musa dipakai Tuhan luar biasa, menurut saya itu juga akan ada sumbangsi dari mamanya. Yokebed itu luar biasa, sebab firman Tuhan berkata di ayat yang kedua, yang kita baca tadi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, saya bertanya-tanya, Musa kok dibilang cantik? Kan pria. Ternyata cantik di sini juga berarti bagus. Sesuatu yang indah. Lalu disembunyikan 3 bulan karena mau dibunuh sama raja. Jadi disembunyikan. Musa adalah orang yang dipakai Tuhan, tetapi sebenarnya juga karena warisan iman daripada orang tuanya. Saya percaya panggilan Tuhan dalam hidup kita itu pribadi. Tuhan akan berbicara secara pribadi. Tapi juga Tuhan bisa berkati kita karena orang tua kita atau ada seseorang yang berusaha untuk kita. Saya percaya saya juga ada di tempat ini saat ini sampaikan firman juga karena ada pemimpin-pemimpin yang sengaja mendorong saya. Tahukah Anda? Pastor Philip berkata waktu di BDI beberapa tahun yang lalu, Maksi jadi gembala regional, Pastor Komoro akan pergi ke Singapura. Waktu itu saya nggak bisa bicara beneran. Ditanya, ayo sampaikan sesuatu. Mulut saya nggak keluar kata-kata, saya hanya berkata, wow. Setelah itu, Pastor Philip berkata, wow, mari kita berdoa. Kalau bukan karena ada pemimpin-pemimpin, kalau bukan karena Pastor Moro juga, saya nggak mungkin dipakai Tuhan sekarang sampaikan firman. Sebenarnya nggak ada bedanya sih, hati nggak berubah. Mau jadi full timer bagian apa atau jadi gembala regional, hati sama, cuman tugasnya saja lebih banyak. Waktu Pastor Philip berkata demikian, rasanya mau copot jantung saya. Kaki saya gemetar, turun dari BDI itu gemetar. Saya jadi gembala regional, apa kata dunia? Tetapi ada orang-orang di sini, kita bisa belajar bahwa ada orang-orang yang berjalan lebih dulu dan memberikan inspirasi kepada kita, lalu menarik kita untuk mengikutinya. Saya percaya Anda juga dipakai Tuhan karena ada orang tua yang pernah mendoakan Anda.
Anda hari ini juga punya bisnis yang baik karena ada orang tua yang mendoakan Anda. Jadi seseorang panggilan Tuhan terjadi dalam hidupnya, tapi juga panggilan itu telah dimulai dari generasi sebelumnya. Gereja kita juga demikian, makanya banyak anak muda, bahkan banyak anak kecil juga yang dipakai oleh Tuhan. Di Sumatera banyak anak-anak yang disembuhkan oleh Tuhan. Banyak anak kecil yang karena sakit itu diberikan kepada orang lain. Kamu bahasanya ciong. Gak cocok sama sionya papa mama. Nanti kamu membawa sial. Jadi diberikan kepada orang lain. Itu hatinya terluka. Tapi datang ke Eagle Kids. Dengar bahwa dia punya bapa. Hatinya disembuhkan. Itulah alasan kita buka banyak gereja. Supaya orang-orang demikian gak hancur hidupnya tapi diselamatkan. Itulah panggilan gereja Mawar Sharon. Ada orang-orang yang bekerja lebih dulu di depannya. Ayo kita tetap ada dalam kegerakan. Jangan merasa tua, Bapak Ibu Saudara. Kita harus seperti Kaleb berkata, saya umur 84 tahun. Tapi saya tetap semangat seperti 40 tahun yang lalu. Kita juga harus punya spirit yang sama. Ayo kita lanjutkan semua kegerakan kita. Lanjutkan juga bisnis Anda. Karena ada visi kerajaan di dalam bisnis Anda. Ada visi Tuhan di dalam pekerjaan Anda. Ada orang-orang yang berjalan lebih dulu. Yokebed telah berjalan lebih dulu sebelum Musa. Sebab ketika ibu Yokebed melihat Musa, kata firman Tuhan, Yokebed itu melihat bahwa anak itu cantik. Ibu Yokebed ini adalah orang tua yang memiliki iman atas anaknya. Karena bahasa Alkitab, bahasa aslinya itu cantik artinya juga baik. Ketika mamanya melihat anak ini cantik, ada iman di dalamnya. Anak saya ini baik. Ketika mamanya memeluk bayi Musa, mamanya punya mata iman untuk melihat bayi ini akan dipakai oleh Tuhan luar biasa. Jadi kita juga demikian, sekalipun bisnis Anda kecil, ayo gendong itu dengan iman dan kelola sedemikian rupa dan lihat bahwa saya mau kembangkan ini untuk Tuhan. Kelihatannya kecil sih, tokonya cuma satu. Tapi karena ada Roh Kudus bersama saya akan kembangkan supaya saya dipakai Tuhan. Saya juga bisa memberkati pelayanan kemana-mana sampai ke suku-suku, sampai ke daerah yang kita nggak pernah dengar. Ada kota namanya itu ya. Bayangkan dulu Bapak Ibu Saudara, Palembang saya kira ada di Jawa. Benar-benar saya jadi hamba Tuhan karena kasih karunia. Hari ini Tuhan bawa kami ke Gerakan Sumatera sampai ke kota-kota yang saya baru tahu, baru dengar ada kota namanya Rupat ya. Antara Malaysia dan Sumatera. Di tengah-tengah ada pulau bulat seperti bola. Namanya Rupat. Disitulah perdagangan manusia. Dan banyak jemaat kita anak-anak muda yang diselamatkan dari situ. Berdirilah Dumai lewat pelayanan Pastor Oge. Pastor Oge, iya. Oh ya. Pastor Oge akan berbicara, sampaikan firman Tuhan nanti di ibadah 4. Ibadah jam 4. Anda nanti dengarkan ya. Ada anak-anak muda yang diselamatkan oleh Tuhan karena ada orang-orang yang berjalan lebih dulu. Bapak Ibu Saudara, gereja kita ini kalau mau sewa satu tempat untuk ibadah, biasanya tanya dulu. Ada gedung untuk ibadah umum, tapi juga harus ada gedung untuk Eagle Kids. Biasanya mereka beberapa bertanya, nggak apa-apa kan, yang penting yang ibadah kan tua-tua, orang tuanya saja. Langsung mau saya telepon Pastor Pau-Pau. Pertobatkan orang ini. Karena bagi kami nggak ada ruangan, bagi Eagle Kids nggak jadi. Ada juga yang berkatakan anak-anak muda persembahannya masih sedikit. Ngapain ibadah anak muda? Orang tuanya saja, karena dompetnya di orang tua. Bagi kami nggak boleh lihat begitu, Pastor Philip ajarkan, dan itu nilai kita bahwa kita nggak boleh lihat gereja itu dari sisi keuntungannya saja. Harus lihat lebih tinggi keuntungan sorgawi ada di dalamnya. Kita harus bergerak jauh lebih cepat, dan kita harus wariskan kegerakan kita kepada anak-anak kita. Anda juga harus doa untuk mewariskan pekerjaan Anda kepada orang yang akan mengembangkannya nanti. Ibu Yokebed itu melihat Musa sama dengan cara Tuhan melihat ciptaannya. Sebab ayat ini indah, Yokebed melihat Musa itu indah dan baik. Melihat itu sama dengan, melihat bayi itu cantik itu sama dengan ayat Kejadian 1 ayat 31. Firman Tuhan berkata, maka Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Kata baik di sini sama dengan kata yang dipakai oleh Ibu Yokebed ketika melihat Musa. Waktu Musa dipeluk, Ibu Yokebed melihatnya seperti Tuhan melihat. Hari ini kita juga
Melihat segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita seperti Tuhan melihat. Gak boleh lihat segala sesuatu yang Tuhan berikan itu, biasa-biasa saja. Ya sudahlah, saya mau yang lebih besar. Pekerjaannya biasa-biasa. Masa anak Tuhan jadi ekor, harus kepala dong. Ya prinsipnya memang kita akan jadi kepala, tapi Tuhan juga lihat kesetiaan kita. Setia dulu dengan perkara kecil, nanti Tuhan berikan perkara besar, amin. Jadi kita harus belajar dari Ibu Yokebed, melihat segala sesuatu seperti Tuhan melihat. Padahal ada tantangannya. Ibu Yokebed ini mungkinkah melihat bayinya ini, karena Musa itu kan gagap. Seharusnya sejak kecil sudah kelihatan lidahnya. Bahasa Inggrisnya itu istilahnya tangtai. Mungkinkah lidahnya itu nempel ke bawah atau ada daging yang tumbuh? Waktu nangis kelihatan ibu kan sangat mengenal anaknya. Tapi bayi yang suatu saat akan gagap ini, bayi yang punya kelemahan di lidahnya, bahkan Musa setelah besar pun tetap nggak bisa bicara lancar. Bayi yang demikian harusnya biasanya kalau orang dunia nggak kenal Tuhan yang jahat, itu akan disepelekan berkata, ya mumpung juga Raja Mesir akan membunuh semua bayi, ya sudah biarkan dibunuh. Nggak ada masa depannya nih bayi, karena ada cacatnya di lidahnya. Sekalipun ada cacatnya, Ibu Yokebed memeluknya dan berkata, sungguh sangat cantik anakku. Sekalipun ada kelemahan dalam hidup kita harus bertobat kalau itu kelemahan dosa. Tapi sekalipun kita ini punya sesuatu yang, ada orang yang kalau berdiri di depan langsung grogi, termasuk saya. Tapi diberi kepercayaan jadi harus belajar, mau gak mau, terpaksa. Diberikan kepercayaan, ada orang yang dilihatin orang aja malu. Dilihatin lama-lama, mukanya merah. Mungkin Anda punya kelemahan yang lain. Tapi bagi Tuhan, ketika Anda lahir, Tuhan memeluk Anda dan berkata, sungguh sangat indah ciptaanku ditenun oleh Bapa dalam kandungan ibu. Setiap Anda, Bapak Ibu Saudara, sangat indah akan dipakai Tuhan. Anda luar biasa, ada masa depan yang indah dalam hidupmu. Kalaupun ada orang menolak Anda, kalau di Medan banyak sih Bapak Ibu Saudara, orang yang anak kecil dibuang atau dikasihkan ke orang lain. Kenapa? Beda sama papa mama, waktu dia lahir langsung bangkrut. Berarti anak ini pembawa sial. Jadi diberikan kepada orang lain. Setiap kali anak itu anaknya tahu siapa papa mamanya. Papa mama kandung. Mau dekat nggak bisa kamu membawa sial. Anak itu tertolak sedemikian rupa. Hari ini ketika Anda di gereja, Anda dengar bahwa Anda punya papa yang baik, bapak yang baik. Yang mencintai Anda sedemikian rupa. Hari ini bayangkan Anda ada di tangannya. Dan Anda mendengar Tuhan berkata, indah sekali ciptaanku. Jadi Musa dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan juga karena Yokebed melihat dengan iman anaknya ke depan. Anaknya akan dipakai Tuhan luar biasa. Mazmur 139 ayat 14 berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat. Dan ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kita harus berkata, saya ini diciptakan ajaib oleh Tuhan, bukan untuk sombong tentunya. Bapak Ibu Saudara, saya ini minderan orangnya beneran, minder. Tapi karena dipaksa untuk tidak minder, jadilah begini. Karena Tuhan yang memampukan. Ada banyak kelemahan, tetapi pemimpin meletakkan iman di dalamnya. Mulai sekarang Anda juga harus melihat diri Anda sebagai orang yang diciptakan Tuhan dahsyat. Pemazmur berkata dengan bangga, dahsyat dan ajaib Tuhan ciptakan saya. Kadang-kala bercermin saya melakukannya. Wow, orang yang diurapi Tuhan. Orang yang akan dipakai Tuhan luar biasa. Tapi ingat, rendah hati ya. Beneran saya melakukannya Bapak Ibu Saudara untuk memotivasi diriku. Karena firman Tuhan berkata, pemazmur berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pemazmur mendorong dirinya untuk mengucap syukur. Anda juga harus menguatkan diri Anda di masa-masa yang sukar. Anda harus berkata, firman Tuhan berkata, saya ini ciptaan yang luar biasa. Berarti ada masa depan. Sekalipun gagal, ayo coba lagi. Ayo teruskan apa yang Tuhan telah berikan kepada Anda hari ini. Jangan lemah. Majulah bersama dengan Tuhan. Ajaib apa yang Tuhan lakukan dalam hidup Anda. Anda dahsyat dan ajaib diciptakan, ditenun oleh Tuhan. Setiap orang yang datang ke gereja Mawar Sharon tidak dibuang. Setiap orang yang datang ke gereja berharga, dicintai, mau dibentuk jadi luar biasa. Jadi yang pertama adalah mata iman. Itu melampaui semua kelemahan.
Anda harus punya mata iman yang melampaui lebih jauh dari semua kelemahan kita. Harus begitu. Ketika Anda lihat kelemahan Anda lihat potensinya juga. Lalu Anda berserah kepada Tuhan dan minta Tuhan yang kuatkan. Anda nggak lihat lidah Anda yang nggak bisa bicara, tapi Anda melihat potensi yang lain. Lalu Anda kembangkan. Akhirnya kan orang yang gagap bisa pimpin 2 juta orang. Bayangkan itu karena kasih karunia Tuhan. Pemakaian Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan. Musa yang gagap bisa dipakai Tuhan. Apalagi Anda Bapak Ibu Saudara. Dengan semua kelebihan dan semua talenta Anda juga pasti dipakai Tuhan. Mari kita lanjutkan kegerakan. Mari kita bangun CG kita, bangun usaha, bangun gereja kita bersama-sama. Karena gereja itu jemaat dan hamba Tuhannya bekerja sama. Bukan hanya hamba Tuhannya, tapi juga jemaatnya juga maju beriringan. Supaya gereja Tuhan makin jadi berkat di mana-mana. Katakan amin. Yang kedua, mata iman itu mampu melihat tanggung jawab dan rela berkorban. Dengan mata iman kita melihat berkat Tuhan, tapi juga di dalamnya kita melihat, oh ini tanggung jawab saya. Saya harus belajar mengelola dengan baik. Karena ketika Ibu Yokebed melihat Musa ini sangat indah. Dikatakan firman Tuhan, Ibu Yokebed menyembunyikan 3 bulan itu sama dengan potensi mati dibunuh. Sebab orang Israel gak boleh menyembunyikan bayi. Gimana waktu disembunyikan, gimana jika waktu bayi ini ada di kamar, kemudian prajuritnya orang Mesir lewat, lalu bayinya nangis. Itu kan menolak perintah raja. Berarti menyembunyikan bayi potensinya kematian bagi orang tua. Tapi Yokebed membayar harga demi anaknya dipakai Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai kita mau Tuhan pakai kita, ada bayar harganya juga di dalamnya. Gak langsung jadi. Saya belajar berkhotbah Bapak Ibu Saudara, sudah dipersiapkan semuanya, berdiri di depan jemaat di Palembang awal-awal saya melayani. Tiba-tiba kertasnya ditiup angin, jatuh di bawah jemaat. Langsung hilang semua catatan khotbah saya hilang. Saya berkata, aduh susah jadi pendeta. Setiap minggu cari khotbah, mau khotbah apa Tuhan, tolong saya. Terbang, ditiup kipas angin. Susah, tapi ya harus belajar. Banyak dengerin khotbah Pastor Philip, pemimpin saya, Pastor Moro juga yang ada di Singapura. Mendengar khotbah-khotbah dari rekan-rekan hamba Tuhan, Pastor Fuji dan semua pastor yang lain. Play YouTube-nya, dengar mereka berkhotbah gimana, pelajari. Karena saya ini bukan orang yang spontan berbicara. Saya berbicara ini dari dapur saya sendiri. Supaya Anda tahu bahwa jadi pendeta juga punya salibnya. Tidak gampang berdiri sini. Anda juga mungkin di posisi Anda tidak gampang handle sebuah perusahaan. Tapi Tuhanlah yang akan menguatkan Anda. Ada tanggung jawab di dalamnya, Anda harus kerjakan. Berlinang air mata pun gak apa-apa. Orang yang mengerjakan sesuatu dengan berlinang air mata, ketika nanti jawaban Tuhan terjadi, ada kepuasan di dalam hatinya. Kan ada ayatnya, siapa yang menabur dengan duka cita akan menuai dengan sorak-sorai. Kerjakan, ini bayar harga. Ibunya Musa bayar harga, yaitu nyawanya sendiri. Kalau ketahuan menyembunyikan bayi, pasti dibunuh. Tapi dia rela, mati pun gak apa-apa. Makanya spirit itu turun atas Musa ketika Musa lihat bangsa Israel mau dihukum Tuhan. Musa berkata, please jangan Tuhan, hapuskan namaku dari kitab-Mu ya Tuhan. Asalkan mereka itu diselamatkan Tuhan. Benih itu sudah ada di mamanya. Yokebed itu menurunkan, saya mati pun gak apa-apa. Saya mati gak apa-apa. Anaknya jadinya begitu. Kita mau lihat generasi gereja Mawar Syaroni akan datang. 10-15 tahun yang akan datang. Saya langsung kepala 5. Siapa yang akan jadi gembala nanti di Sumatera? Mungkin cucu Anda suatu saat akan ada di sana. Anak Anda mungkin. Gimana caranya? Mulai hari ini berdoa, ambil bagian dalam kegerakan. Satu tangan Anda bangun bisnis, satu tangan Anda juga bangun kerajaan sorga. Dan kita persembahkan kedua tangan kita untuk Tuhan. Mata iman itu mampu melihat tanggung jawab dan rela berkorban. Anda harus serius mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada Anda, amin. Kesetiaan itu harus kita pelajari. Ada spirit kesetiaan di mamanya Musa. Ibu Yokebed ini sangat setia, setelah melahirkan dia gak membuangnya, dia menjaganya. Wah, ada kesetiaan seperti Abraham juga ketika Tuhan minta persembahkan anakmu. Abraham itu berjalan 3 hari. Saya merenungkan kenapa Tuhan tidak minta Abraham itu mempersembahkan anaknya 1 hari aja. Gak usah ke gunung itu yang jauh itu, di belakang rumah, belakang tenda saja. Karena bisa saja Abraham setuju dengan Tuhan di hari pertama. Menggebu-gebu berapi-api, lalu persembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Tapi Tuhan melihat
Mungkinkah nanti di hari kedua dia berubah pikiran? Ternyata kesetiaan bagi Abraham, bagi kita melihatnya 3 hari perjalanan. Bagi Abraham mungkin itu perjalanan 3 tahun lamanya dalam hidupnya. Waktu berjalan di sampingnya ada anaknya yang melihat dengan polos dan berkata, "Pak, di mana korban bakarannya? Kan api sudah ada, pisau ada, kayu bakarnya ada." 3 hari itu Abraham salibkan dirinya sedemikian rupa. Dan ketika naik ke gunung, ketika dia benar-benar punya kesetiaan kepada Tuhan, menolehlah Abraham dan melihat binatang yang nyangkut tanduknya di semak belukar. Hanya orang yang rela dan setia yang punya kemampuan untuk melihat penyediaan Tuhan. Bisa saja dombanya sudah ada sejak tadi. Cuman karena Abraham itu begitu gundah gulana ya, gundah gulana, bahasa yang sudah lama tidak saya pakai. Hatinya sedih, dia fokus kepada anaknya. Detik ketika mengambil pisau mau dipersembahkan sebagai korban bakaran. Ketika dengan rela melepas semuanya, tiba-tiba matanya jadi terang, lihat penyediaan Tuhan. Di mana kita ini punya kesetiaan, mengiring Tuhan dan bangun semua yang Tuhan berikan dengan kesetiaan. Jangan ngambek sama Tuhan, please jangan. Masa kita ngambek sama dia yang tergantung di salib sih? Jangan ngambek hanya karena sebuah hal ada kesulitan. Kalau kita dengan setia mengelolanya, tiba-tiba saja mata kita jadi terang lihat peluang bisnis. Karena di mana ada kesetiaan Tuhan akan berikan. Bapak Ibu Saudara, Anda pasti akan berikan kunci duplikat Anda, kunci toko Anda. Saya ngomong toko karena di Medan banyak toko. Kunci duplikat toko Anda pasti tidak akan percayakan kepada orang yang pintar. Yang pertama Anda akan berikan kuncinya, pertama-tama kepada orang yang setia, dari mudanya sudah ikut, sampai menikah tetap ikut. Orang model begini Anda akan berikan kunci Anda akan berikan, nih kunci toko, jaga ya. Belum tentu yang pintar menerima kunci duplikat dari tuannya. Ketika Abraham ini, Musa ini, mamanya Musa, Yokebed ini menunjukkan kesetiaan menjaga. Maka itu juga turun kepada generasi berikutnya, yaitu Musa. Kalau kita setia menjaga apa yang Tuhan berikan, itu akan turun generasi ke generasi, katakan amin. Kita sebagai orang tua akan lihat anak-anak kita dipakai Tuhan. Kita sebagai generasi yang lebih dulu akan melihat gereja kita akan menjadi-jadi. Sampai saya jadi kakek, jadi tua, berambut putih. Saya akan lihat Mawar Sharon ada di mana-mana. Dipimpin oleh anak-anak Anda. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Yang terakhir adalah mata iman itu mengizinkan generasi berikutnya melihat Tuhan sendiri. Kita menuntun anak-anak kita untuk lihat Tuhan. Untuk kita melihat mereka dengan iman dan mendidik mereka. Tapi pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, biarkan mereka juga melihat Tuhan dengan cara mereka. Dikatakan oleh firman Tuhan, 3 bulan lamanya dijaga, sampai gak bisa lagi dijaga sama mamanya Musa. Tetapi ayat ketiga, tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkan bayi itu di dalam, ditaruhnya di peti dan diletakkan di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Ada waktunya ketika anak-anak kita doakan dan bimbing mereka, suatu saat mereka harus punya jalannya sendiri bersama Tuhan. Amin. Waktu saya pelayanan ke Gereja Mawar Sharon Lampung, dalam khotbah itu, waktu saya berkhotbah, Tuhan berikan penyataan, nanti setelah ini doakan 2 orang bapak banyak pikiran. Waktu saya berkhotbah, saya berhenti. Menangkap apa yang Tuhan mau sampaikan. Lalu kemudian saya lanjutkan. Mungkin jemaat melihat, kenapa pendetanya kehabisan khotbah kali ya? Enggak pernah kehabisan. Karena saya harus menempel sama Tuhan selalu. Akan mengalir pengurapan Tuhan. Setelah ibadah selesai, saya salaman dengan Pastor Edi, dengan jemaat. Kemudian saya tunggu ini jemaat mulai habis. Salah tadi. Mungkin hanya pikiran saya. Tiba-tiba ada satu bapak datang. Pastor Maksi doakan saya. Anak saya sudah remaja, mulai bandel. Tiba-tiba juga mulai ada temannya, teman pria. Saya marahin terus Pak. Saya jadi jengkel Pak. Terus saya berkata, ya memang sudah dewasa, gak apa-apa punya teman. Tapi tanamkan nilai yang baik. Gak bisa Pak, harus benar-benar anak saya itu gak ngerti apa yang saya sampaikan. Kemudian saya konseling lebih lanjut, intinya saya doakan hatinya lega. Setelah itu bapak ini pergi, datang juga bapak yang kedua. Saya menguji Tuhan waktu itu, apakah benar-benar 2? Ternyata juga ada satu bapak yang datang belakangan, berkata, Pak Maksi, anak saya mau ke Jakarta, mau kuliah. Itu anak satu-satunya Pak.
Jadi supaya aman saya pasang CCTV di mana-mana. Di kos-kosannya ada CCTV, ada CCTV, ada CCTV. Saya berkata nggak bijak Pak begitu. Kan sudah dewasa, doakan, ditelepon berkala gitu ya, waktu-waktu tertentu didoakan. Tapi nggak perlu begitu Pak. Tapi saya khawatir Pak pergaulannya gimana. Disinilah kita belajar dari Ibu Yokebed bahwa ada waktunya kita itu, generasi kita berikan kepercayaan juga. Mungkinkah anak Anda tidak suka usaha Anda, toko itu karena Anda nggak pernah cerita? Papa itu merintisnya begini, dulu nggak ada apa-apa, tapi puji Tuhan, dulu sukar sekali buka toko ini. Ketika diceritakan mungkin bisa mau melanjutkan, walaupun nggak paksa. Tapi ada masanya, anak-anak itu akan kita percayakan. Ada juga bawahan Anda di pekerjaan Anda harus berikan kepercayaan untuk mereka bisa menghandle sesuatu. Kami juga sebagai produk kepercayaan dari pemimpin. Ayo khotbah. Wah, itu kalau khotbah sudah semalam gak tidur. Mimpinya apa? Mimpi lagi khotbah. Tapi ya memang itu salib kami. Bagi saya, di belakang gak apa-apa. Lebih enak duduk di belakang. Tapi kalau di depan dilihatin banyak orang begini, kalau punya pintu Doraemon, saya mau melarikan diri. Pintu kemana saja. Saya pergi pindah kota, pulang ke kampung halaman saya, kota Manado. Karena bukan kebiasaan kami, tapi kami diberi kepercayaan akhirnya jadi. Katakan memberi kepercayaan. Musa itu pada akhirnya harus diletakkan di tepi sungai. Pada akhirnya harus direlakan. Tapi mamanya bertanggung jawab, suruh cecenya pergi jagain. Lihat, Yokebed itu luar biasa. Maka saya nikahi wanita bernama Yokebed. Yokebed itu walaupun melepas anaknya, tetap suruh cecenya, jaga ya dari jauh, lihat ya. Kalau tenggelam atau gimana, kita juga begitu. Suatu saat kita harus percayakan orang-orang yang kita pimpin untuk mereka juga memimpin. Seperti kami semua adalah produk kepercayaan juga. Saya rindu kita meneruskan apa yang sudah kita mulai. Teruskanlah usaha Anda. Ada beberapa orang di antara Anda, saya sangat yakin Tuhan teguhkan hati saya, bahwa Anda akan dapat visi sebuah hal yang baru yang Anda akan kerjakan. Walaupun Anda akan pensiun. Tapi sebenarnya ketika Anda mengerjakannya, Anda akan memberkati banyak sekali anak muda. Supaya mereka diberkati dalam pekerjaan, dalam keuangan. Karena juga dalam pekerjaan itu ada visi kerajaan sorga di dalamnya. Anda bangun bisnis itu dengan firman Tuhan. Semoga Anda diberkati hari ini. Katakan mata iman. Katakan mata iman. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri dengan kasih. Bapak Ibu Saudara, saya teringat cerita ini. Saya suatu kali lagi khotbah di Medan, di gereja kita, Mawar Sharon Medan. Dan di ujung khotbah itu, saya digerakkan, didorong oleh Tuhan untuk mendoakan, didorong oleh Tuhan untuk minta maaf mewakili orang tua. Saya berkata, minta maaf. Jemaatnya juga sudah banyak berusia. Tapi Tuhan suruh, kamu harus jadi seperti orang tua mereka. Dan kamu mewakili orang tua mereka, mungkin ke orang tuanya sudah meninggal. Tapi kamu harus minta maaf sama mereka. Oke, saya mengerti maksud Tuhan. Dan saya sampaikan di akhir khotbah itu sebelum berdoa, saya berkata, saya mewakili orang tua. Meminta maaf kepada setiap Anda di tempat ini yang pernah disakiti orang tua. Yang mereka itu tidak pernah beri visi, tidak pernah doakan Anda, tidak pernah tanya kabar waktu kecil. Yang ada adalah kemarahan, pukulan. Yang ada itu gak pernah merasakan kasih sayang gitu. Saya minta maaf ya Bapak Ibu Saudara, mewakili Papa dan Mama Anda. Saya berkata demikian. Tiba-tiba ada satu bapak, dia gak tahan, gemetar, dan dia maju ke depan, maju ke depan. Padahal bapak ini sangat gengsian orangnya. Beliau adalah seorang dokter senior, walaupun usianya itu belum yang terlalu senior, tapi kalau ada pertemuan dokter-dokter di Jakarta, beliau pasti pembicaranya. Beliau berasal dari Nias, dan beliau sangat pengalaman. Beliau merasa bahwa itu untuk dirinya. Ketika ada di depan beliau nangis seperti anak kecil. Nangis, sangat sedih. Saya melihatnya, saya merasakan hati Bapak juga. Kata-kata itu menyembuhkan hatinya dan berkata, saya ini, orang tua saya akhirnya minta maaf sama saya. Karena anak ini ternyata, Bapak ini waktu masih kecil diusir, dikasihkan kepada orang lain.
Karena anaknya terlalu banyak diberikan kepada orang lain. Jangan pernah kembali. Setiap kali kembali walaupun beliau sudah berhasil jadi dokter ke Jakarta dan punya usaha yang banyak. Setiap kali pulang memberikan pemberian kepada orang tuanya gak pernah terima kasih kepadanya. Anaknya sangat tertolak. Dan ketika kata-kata itu datangnya dari Tuhan pasti. Karena Tuhan kata-katanya selalu menyembuhkan. Waktu itulah si dokter itu dioperasi sama Tuhan hatinya. Ada dokter jauh lebih hebat dari dokter itu. Dia menangis. Dia berkata, saya mau dipulihkan. Dan sejak saat itu tertanam di gereja Mawar Syaron, digembalakan, bahkan jadi pemimpin saat ini. Bapak Ibu Saudara, jika ada di antara Anda hari ini yang merasa pernah disakiti orang tua, saya mau melakukannya sekali lagi. Sebagai hamba Tuhan, mewakili Tuhan, maafkan Papa, maafkan Mama. Anda berharga, Anda biji mata Tuhan. Dan Tuhan akan pakai Anda dengan besar, luar biasa. Waktu mempersiapkan khotbah ini, ada satu lagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan ingatkan. Ada seorang bapak di antara Anda yang sangat sedih karena istri Anda meninggal waktu melahirkan anak Anda. Jadi setiap kali lihat anak Anda merasa secara tidak sengaja seolah-olah anak itu penyebab kematian istri Anda. Tanpa Anda rasakan, anak Anda mulai merasa sebagai penyebab. Dia merasa tertolak. Saya lahir menyebabkan mama saya meninggal ya. Anda mungkin gak sengaja, tapi spirit itu terasa. Firman Tuhan datang kepada Anda hari ini dimanapun Anda duduk. Saya mau sampaikan kepada Anda bahwa semua rencana Tuhan itu tidak perlu disesali. Ada rencana Tuhan. Jangan tertolak lagi. Kalau Tuhan panggil seseorang itu karena rencana Tuhan. Memang sudah pergi, sudah meninggal, kita relakan. Anda harus maju, punya kehidupan lembaran yang baru dalam Tuhan. Hari ini kasih Bapa turun atas hidup Anda. Memulihkan, supaya kita bisa memulihkan generasi berikutnya.